Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Daniel Pusrila Wirsandi Abadi, NIM 18030083, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Kupang. Pada video kali ini saya mau menjelaskan sedikit tentang hasil review saya dari buku yang berjudul Kewarganegaraan, Identitas dan Gerakan Sosial di Hong Kong Baru. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah gerakan sosial. Oke, baik, langsung saja. Kewarganegaraan, Identitas dan Gerakan Sosial di Hong Kong Baru. Kemerosotan yang disertakan dari otonomi politik dan perlindungan kebebasan serta stagnisasi gerakan menuju demokrasi mencapai poin penting dengan menunjukkan si Payung Leung sebagai kepala eksekutif di 2012. Leung memulai konturnya pada tingkat popularitas yang sangat rendah dan telah memicu kesenjangan sosial dan politik yang intens di bawah pemerintahnya. Memang dalam beberapa tahun terakhir, Hong Kong telah menjadi sistem hibrida dan ketegangannya yang melekat dengan pemilihan yang terkontrol dan daya saing yang menampilkan ciri-ciri otoritarisme kompetitif di lembaga legislatif, yudikatif, dan sosial. Politik yang menurun, legitimasi pemerintahan Hong Kong, dan akumulasi frekuensi rakyat dengan demonstrasi yang stagnan selama bertahun-tahun adalah salah satu alasan bahwa gerakan payung di bulan-bulan yang tersisa Leung hanya mendapat skor 41,6 dari 10% dalam peringkat rata-rata setengah tahun di awal tahun 2017. Tidak hanya Hong Kong yang masih kehilangan demonstrasi, tapi juga citra tradisionalnya sebagai pemerintah yang dinamis secara ekonomi dan apatis secara politik juga bertahan. Memang bagi para pendukung kapitalisme pasar bebas, Hong Kong tetap menjadi contoh kasus. Mengikuti menurutnya kembali ke China itu masih salah satu pasar paling bebas di dunia. Fraser Institute sebagai tim pasar bebas Kanada terus-menerus memperingatinya. Dia mencetak bahwa 19,11 pada tahun 1995 dan 9,3 pada tahun 2014 pada skala di mana 10 adalah tingkat kebebasan ekonomi tertinggi. Protes global baru dan gerakan payung. Ledakan protes sosial yang terjadi di Hong Kong pada September 2014 adalah ke depan puncak dari periode radikalisasi politik yang lebih lama di tengah pertumbuhan ketenagaan antara rakyat dan penguasa. Tidak ada jalan keluar dari sifat yang sangat spesifik dari kontestasi atas pemerintah Hong Kong. Tidak hanya apakah itu mencerminkan kontradiksi dan ambiguitas dalam suatu negara, penyesuaian dua sistem sehubungan dengan kemungkinan demonstrasi. Itu juga mengangkat masalah yang terkait dengan identitas Tiongkok dan penerapannya ke Hong Kong. Namun terlepas dari keadaan yang sangat unik ini, gerakan Payung Leung pasti menarik paralel dan gelombang baru protes sosial dan dramatisasi pergolakan politik yang pecah di Timur Tengah, Afrika Utara, Eropa, dan Amerika Utara pada tahun 2011. Penduduk alun-alun kota menjadi sangat identik dengan proses Tahrir Square di Mesir, memberikan model demonstrasi yang populer. Pemberontakannya angka langsung ditiru di Eropa dan Amerika Utara dapat memprotes gerakan. Pekerjaan merupakan bentuk kontestasi politik yang mudah diperlihatkan, juga menciptakan implemen ikatan solidaritas tradisional dengan gerakan-gerakan yang menyusun taktik. Untuk demonstrasi gerakan untuk memanfaatkan pembangkangan sipil tanpa kekerasan dan
mengambil alih pusat distrik di Pulau Hong Kong secara langsung dimodelkan oleh Pickwell State Gerakan di Amerika Serikat, yang juga menargetkan keuangan utama kota distrik sosial. Sedangkan inspirasi dari gerakan sosial global terlihat jelas dalam adopsi taktik dan narasi ini. Konteks di mana gerakan payung tumbuh juga menunjukkan beberapa kesamaan gelombang baru protes sosial sepanjang di dekade ini telah banyak dibahas dalam hal konteks masyarakat yang berubah dari 20 abad pertama, dan ini menemukan resonalisasi yang kuat dalam penyebab Hong Kong sendiri pengalaman perbedaan pendapat sipil massal. Yang mana kita lihat yang pertama, gerakan payung muncul dari sebuah krisis legitimasi. Ini pada tahun 1992 untuk penguasa Hong Kong yang berkuasa yang menemukan kesejahteraan dengan tingginya tingkat ketidakpercayaan publik terhadap institusi yang faktor kontekstual kunci untuk gelombang gerakan sosial pada tahun 2010-2011. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah telah menjadi fitur dari konteks politik pasca krisis ekonomi di banyak negara-negara. Kepercayaan Edmal 2015 menemukan bahwa tingkat kepercayaan publik dengan pemerintah turun dari 50% dengan tingkat kepercayaan 42%. Hong Kong melambangkan tren yang lebih luas. Dalam konteks seperti ini, gerakan sosial menawarkan politik jalan untuk yang tidak puas. Tingkat ketidakpercayaan publik yang tinggi mengurangi legitimasi dan memberikan sumber keluhan yang dapat berkembang menjadi gerakan sosial. Misalnya aktivitas pembawa ketidakstabilan politik dan berpotensi bahkan gangguan sosial pesanan portal. Faktor kunci dalam gelombang baru protes global juga bisa dilihat dari gerakan payung Hong Kong dengan ketidakpercayaan publik yang berasal dari kegagalan untuk memenuhi janji-janji informasi. Yang kedua, pengalaman Hong Kong tampaknya memiliki lebih banyak kesamaan dengan pemberontakan demonstrasi terlihat di Timur Tengah dan Afrika Utara daripada yang terjadi gerakan Eropa dan Amerika Utara pada periode ini. Inti penghematan gerakan di Barat cenderung dikonstruksilisasikan sebagai reaksi terhadap apa yang disebut Colin Court sebagai pasca demokrasi. Momen politik ini di mana menurutnya perbedaan ideologi antara partai mempersempit pentingnya pemilu dan menghasilkan kecenderungan untuk teknokratis bentuk pemerintah. Dalam konteks krisis keuangan dan pemberontakan berikutnya, melawan asumsi ekonomi non-liberalisme, promosi alternatif diperlakukan gerakan sosial karena sistem kepercayaan di Barat tetap setidaknya sampai baru-baru ini terkait pada kebijakan yang sempit. Sebaliknya, gerakan demonstrasi massa Timur Tengah dan Afrika Utara menentang aturan sistem pemerintah otoriter klasmen, bukan yang pasca demokrasi. Dari kedua bagian di atas, Hong Kong memiliki struktur pemerintah yang unik, yang mana menghibernasi elemen-elemen diambil dari pengalaman pemerintah kolonial Inggris dengan aspek yang mencerminkan kekuatan dan kedaulatan tertinggi dari sistem komunitas Tiongkok, di mana secara keseluruhan karakter tetap tidak demokratis warga Hong Kong yang ingin membangun sistem pemilihan yang sepenuhnya demokrasi berdasarkan hak pemilihan universal untuk pertama kalinya dalam keran waktu sejarah mengajukan tuntutan serupa dengan yang diajukan di Timur Tengah dan pemberontakan Afrika Utara. Namun hasilnya tentu saja sangat berbeda. Hong Kong tidak mengalami keruntuhan kekerasan dalam otoritas negara seperti itu terlihat dalam revolusi liberal atau dalam revolusi Swaria. Hukum Wing Seng pada bab 1 yang dimana membahas evolusi sejarah Hong Kong identitas menempatkannya dalam kekhasan pengalaman kolonial pemerintah.
Hukum ini berpendapat bahwa warga Hong Kong mengklaim efek dari penundaan sementara sifat proses kembali ke China telah pergi, yang mana terjebak dalam keadaan dekolonisasi yang tidak lengkap. Lokalisme oleh karena itu mewakili apa yang disebut hukum sebagai kembalinya yang tertindas yang muncul keluar dari realitas sejarah Hong Kong yang mana tidak mau kembali. Terus di bab kedua dia membicarakan atau membahas mengenai ilmiah yang berbeda, yang mana membahas evolusi historis dari apa yang disebut mentalitas pengungsi era kolonial terhadap konstitusi politik identitas baru di era kedaulatan Cina. Peningkatan investasi dari Beijing, ancaman terhadap otonomi, kebebasan dan supremasi hukum, dan kurangnya program res dalam demonstrasi semua perlawanan mengikat terhadap pemerintah Cina. James Dodd pada bab ketiga, dia melihat bahwa konsekuensi dari persaingan timbal balik ini dalam diskriminasi yang dihadapi oleh penduduk daratan yang pindah ke Hong Kong pada suatu segmen yang telah diserang keras oleh banyak kelompok lokalisasi. Namun lokalisasi adalah fenomena politik yang beragam dan kompleks yang seharusnya tidak diredukasi menjadi bentuk navitisasi, yang mana dalam semangat ini mengeksplorasi berbagai merek lokalisasi yang bagaimana mereka terhubung dilatar belakangi oleh nasionalisme. Dalam semangat ini, berbagai merek lokalisme dan bagaimana mereka terhubung dilatar belakangi oleh nasionalisme, nativisme, dan lain-lain. Dia berpendapat bahwa lokalisme di Hong Kong adalah hibrida dengan ciri-ciri nativisme dan beberapa versinya bahkan mengkombinasi multikulturalisme, ide-ide alam. Sementara gerakan payung memiliki dinamikanya sendiri yang khas dari serunya Osli, yang mana membahas seruan publik asli yang dibuat bagi warga Hong Kong untuk memanfaatkan taktik pembangkang sipil dan menempatkannya di dalam sejarah gerakan demokrasi politik. Meskipun menempatkan perjuangan hari ini. Demikian pembahasan saya terkait dengan isi dari buku review ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.